Shalom, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Selasa 2 September 2025. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau memelihara kehidupan kami, sehingga kami sungguh menikmati kasih-Mu. Terlebih saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Dalam pimpinan Roh Kudus, kami akan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, sehingga menghasilkan buah-buah yang nyata dalam kehidupan kami. Dalam tuntunan Roh Kudus, kami akan dimampukan. Amin. Pembacaan saat ini dari Titus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam kesalehan kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Pada waktu yang ditentukannya, Ia telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentang. Dalam tuntunan tema iman yang tumbuh dan hidup, kapatonganan tutontong lobo sia tuo. Segala sesuatu tidak akan bertahan atau berlangsung lama jika tidak dipelihara dengan baik. Ibaratnya tanaman, jika hanya ditanam namun tidak dipelihara, mungkin saja tanaman tersebut tumbuh namun kerdil atau bahkan layu, akhirnya kering dan mati. Seperti itulah iman seseorang. Tidak cukup hanya dengan memiliki iman, tetapi iman itu harus dipelihara dalam terang firman Tuhan. Melalui perikop Titus pasal 1 ayat 1 sampai 9, selain mengungkapkan identitasnya sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, Paulus juga menyatakan tujuan panggilannya sebagai hamba dan Rasul Yesus Kristus, yakni untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Dengan kata lain, misi hidup dan pelayanan Paulus adalah menolong orang percaya agar tetap berpegang pada iman dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari yang terarah pada pengharapan akan kekekalan. Demi tujuan itu jugalah, maka Paulus menempatkan Titus di Kreta agar terciptanya kehidupan bergereja dan beriman yang sehat. Diperlukan pemimpin yang berkarakter dan berintegritas untuk memimpin dan menjadi teladan umat dalam kehidupan beriman, serta senantiasa memelihara, mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Kepada Titus, Paulus memberi daftar kriteria khusus untuk para pemimpin umat atau pemimpin gereja, yakni para penatua dan diaken. Dalam ayat yang ke-6 sampai 9, Paulus menguraikan hal tersebut
yakni para penatua atau pemimpin gereja, harus memiliki karakter yang baik dalam kehidupan keluarga, karakter pribadi yang baik. Selain itu juga harus memiliki prinsip dan kemampuan rohani yang kuat untuk menjadi teladan dalam keluarga. Ketaatan pada firman Tuhan, serta kesediaan untuk dibimbing oleh Roh Kudus yang akan menolong kita untuk hidup dalam iman dan memelihara iman itu untuk tujuan kekekalan. Amin. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan bahwa pimpinan dan kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan, mengingatkan kami supaya iman kami berbuah dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam pimpinan Roh Kudus, firman-Mu akan kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami, menjadi pelita dan terang dalam hidup kami, sehingga buahnya akan dinikmati oleh sesama dan kami menjadi berkat. Di dalam Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian renungan harian Gereja Toraja saat ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat.